Bab 064. Hari berganti hari dengan begitu cepatnya hingga tak terasa sudah 2 minggu hampir dilewati oleh Raihan tanpa rasa bersalah sedikit pun pada seseorang yang hatinya ia hempaskan begitu saja tanpa perasaan padahal dirinya lah yang telah membuat sang wanita perlahan melabuhkan hati padanya. Namun ia jugalah yang kini membuat wanita itu perlahan berusaha kembali untuk hidup seperti awal sebagaimana ia hanya mengenal Raihan Erlangga sebagai pemilik perusahaan tempat ia bekerja. Jam 7:05 Naya berjalan terburu di luar gedung kantor hendak masuk ke dalam, tapi seketika langkahnya bergerak semakin lambat saat melihat mobil yang sudah tak ia lihat selama hampir 2 minggu tengah berhenti tepat di depan pintu masuk. Matanya langsung tertuju pada orang yang baru saja keluar dari mobil, ya seseorang lelaki yang telah membuat ia terbang tinggi ke angkasa dan lelaki itu pula lah yang menjatuhkannya dengan sangat keras ke bumi bahkan hingga ia merasa jatuh ke jurang terdalam. Sakit dan kecewanya menghambur menjadi satu dan kembali terasa saat melihat lelaki itu kini berdiri dengan santainya menyender di sisi mobil karena menyadari ada dirinya yang tengah berjalan lambat. Naya mencoba tenang dan menetralkan napasnya yang terasa begitu menyesakkan dada. Dengan wajah datar ia berjalan bahkan melewati Raihan yang tengah menatapnya tajam. Naya hanya membungkukkan sedikit menunjukkan rasa hormatnya saat berpapasan dengan Raihan. Bagaimanapun juga Raihan adalah atasannya mau sekecewa apapun dirinya ia tetap harus menghormatinya. Wanita berperawakan kurus itu gegas masuk ke dalam diiringi kerutan di dahi Raihan. Wah gila, sekelas gue dicuekin, gerutu Raihan seraya melonggarkan dasi yang entah kenapa tiba-tiba begitu mencekik lehernya. Kenapa pak? Tanya Johan yang sejak tadi ikut melihat tindakan Naya pada bosnya. Bukan menjawab Raihan malah menatap tajam Johan, seakan meminta untuk diam tak perlu membuka mulut apalagi hanya untuk menanyakan apa yang juga dilihatnya barusan. Seraya terus menarik-narik dasi yang dipakainya, Raihan melangkah tegap langsung menuju lift. Para karyawan sibuk menyapa dirinya yang baru terlihat setelah 2 minggu berlalu. Mereka menatap aneh karena dasi yang biasa rapi bertengger di leher atasan mereka kini terlihat berantakan dan tak jelas bentuknya. Johan menyadari apa yang menjadi perhatian para karyawan lalu mendekati telinga Raihan. Dasi bapak berantakan, bisik Johan memberitahu Raihan mengenai dasi yang tak jelas bentukannya itu. Raihan melirik sekilas lalu merapikan dasi sebelum masuk ke dalam lift. Keluar dari lift Raihan langsung menuju ruangan namun berhenti di depan meja Tania yang sudah terlihat sibuk. Suruh Naya ke ruangan saya, perintah Raihan pada Tania. Johan yang sudah membukakan pintu mengernyit bingung, hendak melakukan apa lagi bosnya kali ini. Baik pak, akan saya panggil. Tania lantas beranjak dari tempatnya dan pergi untuk memanggil Naya yang berada di divisi pemasaran. Mendengar jawaban Tania dan melihatnya langsung bergerak menjalankan perintah yang ia berikan sedikit membuat Raihan tercengang, kenapa dia tidak menggunakan ini. Gumamnya seraya menunjuk telepon yang ada di atas meja. Mungkin Tania takut gugup karena melihat bapak, Johan berkata sekenanya seraya menutup pintu setelah Raihan berada di dalam ruangan yang sudah 2 minggu tidak ditempati. Kamu pikir saya ini raksasa yang baru keluar dari hutan? Mata Raihan membelalak kesal mendengar ucapan ngelantur Johan. Johan terpaksa tertawa padahal bosnya tengah emosi pagi ini karena sikap Naya yang acuh saat bertemu dengannya. Ditambah kelakuan Tania saat ia suruh tadi, sungguh rasanya ia ingin berteriak jika bukan karena menjaga wibawanya mungkin ia sudah meneriaki Naya tadi. Kelakuannya yang membuat dasi berantakan saja sudah menjadi bahan perhatian bagaimana jika ia sampai berteriak tadi, mungkin sudah banyak tangan yang mengangkat ponsel untuk merekam kelakuannya. Raihan menarik napas panjang. Baru kembali dari Jerman sudah harus merasa sangat kesal bahkan sepagi ini. Langsung masuk aja Nay, Tania mempersilahkan Naya untuk masuk ke dalam ruangan Raihan yang pintunya tertutup rapat. Tangan Naya begitu ragu untuk membuka pintu. Memangnya ada apa sih mbak? Kembali menanyakan hal yang sama seperti saat Tania tiba-tiba datang ke mejanya dan mengatakan kalau dirinya diminta untuk datang ke ruangan atasan mereka.
Tania mengedikkan bahu memberi jawaban bahwa ia tidak tahu apa-apa. Udah masuk aja, udah ditungguin dari tadi, ujar Tania. Kangen kali, kan udah 2 minggu nggak ketemu. Tania malah menggoda Naya yang tengah mengumpulkan oksigen di rongga dadanya, agar sewaktu-waktu ia bisa menghirupnya dengan tenang. Ngaco, ketus Naya seraya memegang pintu dan bersiap untuk membukanya. Hehehe, Tania malah cengengesan tak bersalah. Setelah mengetuk sekali tangan wanita itu membuka pintu dan melihat ke dalam. Bapak panggil saya. Naya bertanya pelan saat kedua pasang mata tengah menatap ke arahnya yang masih berada di balik pintu dan hanya melongokkan kepala saja. Sudah tahu saya panggil, kenapa kamu masih saja bertanya? Kata Raihan dengan datar tanpa mengalihkan matanya dari Naya yang kini perlahan bergerak masuk ke dalam tanpa banyak bicara lagi. Tutup pintu, pinta Raihan ketika Naya sudah berada di dalam ruangan. Naya gegas menutup pintu dengan jantung dan napas yang saling berlomba. Kamu ngapain masih di sini? Kini mata Raihan beralih pada Johan yang rupanya tidak cukup peka untuk memahami sikap atasannya sekarang ini. Johan menautkan kedua alis seraya berpikir ia harus melakukan apa sekarang. Kamu mau menonton saya? Kembali bertanya pada Johan dengan memicingkan mata. Johan yang baru mengerti maksud dari bosnya itu kemudian mengangguk dan bersiap meninggalkan kedua manusia berlainan jenis itu di dalam ruangan. Johan sempat melirik Naya saat melewati wanita itu memberi isyarat gerakan mulut untuk waspada terhadap serangan mendadak yang mungkin akan dilancarkan oleh Raihan. Melihat gerakan bibir Johan yang tak bersuara malah semakin membuat Naya gugup dan sedikit gentar untuk menghadapi Raihan saat ini. Kesini, Raihan meminta Naya mendekat ke arah meja dengan gerakan matanya. Lagi-lagi Naya melakukan gerakan lambat membuat Raihan membuang napas kasar karena tak sabar menunggu. Lelaki berjas Navi itu memainkan pulpen dengan konyolnya seraya menunggu Naya berada tepat di depannya. Lalu ketika sang wanita sudah berdiri mematung di depan meja kerjanya sontak Raihan beranjak dari kursi dan berdiri menyender di depan meja tepat berhadapan dengan Naya. Kelakuannya itu membuat Naya sedikit bergerak mundur menghindari Raihan yang tengah menyilangkan tangan dan menumpuk kaki panjangnya seraya menatap wanita di hadapannya. Bapak ada perlu apa memanggil saya? Naya bertanya formal pada lelaki yang kini tersenyum miring seakan mengejek pertanyaan yang aku akan barusan. Sudah melakukan apa saja selama 2 minggu tak ada saya? Sehingga membuat kamu lupa cara menyapa kekasihmu saat bertemu, ucap Raihan sinis menyalahkan Naya yang tak menyapanya saat bertemu tadi. Naya menjengkitkan tubuhnya karena tak percaya dengan apa yang baru saja telinganya dengar. Dengan begitu lancarnya mulut Raihan berkata tanpa berpikir dirinya lah yang telah membuat Naya seperti itu padanya. Seenaknya pergi tanpa kabar dan kini datang malah menyalahkan dirinya sungguh keterlaluan. Naya terus membatin tak habis pikir dengan seorang manusia bernama Raihan ini. Saya hitung 3 kali kamu pergi nonton bersama Rama selama saya pergi. Raihan memiringkan kepalanya dan menatap Naya yang melihat lurus ke depan. Naya membuang napas merasa heran, kenapa Raihan malah memata-matai dirinya. Jika memang dirinya penting kenapa tak memberitahu kemana lelaki itu. Ada bantahan. Bertanya sinis menunggu Naya membantah pernyataannya. Tidak, menjawab seraya menggeleng. Artinya Naya mengakui bahwa dirinya memang pergi berdua saja dengan Rama selama Raihan tak ada. Rama memang yang mengajaknya pergi karena tak tega melihat Naya terus saja melamun bahkan wajahnya terlihat kuyu karena kurang tidur. Urusan apa lagi yang wanita itu pikirkan jika bukan lelaki bernama Raihan yang pergi dengan meninggalkan janji. Raihan tertawa miring melihat pengakuan Naya yang jujur. Saya memang membebaskanmu berteman dengan Rama, tapi bukan berarti kamu malah asyik berduaan nonton dengannya apalagi di tempat gelap seperti itu, berkata tajam seraya memikirkan ruangan bioskop yang tentunya akan gelap selama film diputar. Saya tidak tahu kalian melakukan apa di dalam sana, lanjut Raihan. Dan saya juga tidak tahu Bapak berkencan dengan wanita mana saja selama pergi 2 minggu, Naya balik menuduh Raihan dengan tatapan yang berani.
tak terima jika ia terus yang dituduh macam-macam sedangkan lelaki di hadapannya ini juga sudah pergi 2 minggu. Saya bukan lelaki yang suka bermain dengan wanita tak jelas. Saya juga bukan wanita yang bisa berbuat aneh dengan lelaki yang tak ada hubungan apapun dengan saya apalagi pada Rama yang hanya saya anggap sebagai teman. Naya kembali melontarkan bantahan atas semua perkataan yang menyudutkan dirinya. Tapi kamu sudah berciuman dengan saya, Raihan malah berkata yang membuat Naya menunduk dengan wajah memerah. Kenapa kamu mau berciuman dengan saya? Bertanya seraya matanya mengarah pada tangan Naya yang tengah memilin ujung blus berwarna navy, warna yang sama dengan jas yang tengah Raihan kenakan seolah sudah janjian terlebih dulu untuk menggunakan pakaian dengan warna senada. Bapak yang memaksa saya. Tapi kamu menikmatinya bahkan kamu membalas ciuman saya, Raihan makin menjadi saja mengingatkan Naya dengan apa yang pernah mereka lakukan tempo hari. Bisa saja kamu juga melakukan hal yang sama dengan Rama saat film sedang berlangsung, lalu di mobil saat dia mengantar pulang lalu di rumah, atau jangan-jangan di dalam toilet seperti yang pernah kita lakukan dulu. Raihan semakin membuat Naya menunduk dan merasakan dadanya sesak bahkan sakit bagai ditusuk ribuan jarum. Naya menggelengkan kepala seraya tetap menunduk, saya tidak mungkin melakukan itu, lirih Naya dengan suaranya yang sudah bergetar menahan tangis. Lalu kenapa kamu mau melakukannya dengan saya? Sungguh pertanyaan tak berguna macam apa yang tengah diajukan oleh Raihan hari ini. Pertanyaan yang hanya memancing kesedihan di dalam diri wanita bernama Naya. Karena saya, Naya tak melanjutkan perkataannya. Karena apa? Raihan bertanya padahal ia sendiri sudah pasti tahu jawabannya. Saya menyukai Bapak dan Bapak sendiri yang sudah meminta saya untuk menjadi pacar Bapak, Naya berkata cepat tanpa memikirkan napasnya yang tidak stabil. Tapi setelah Bapak pergi tanpa kabar dan melupakan janji Bapak untuk datang ke rumah saya memutuskan untuk tidak akan pernah berharap apapun lagi. Raihan tercengang mendengar penuturan Naya, lelaki itu bergerak maju berniat mendekati Naya, namun sang wanita malah bergerak menjauhinya. Sudah cukup sampai di sini, kata Naya lalu berlari keluar dan menepis tangan Raihan yang hendak meraih tangannya. Raihan tersentak kaget begitu Naya menutup pintu dengan keras. Lelaki itu kini memegangi kepalanya merasakan pusing padahal apa yang ia inginkan akan segera tercapai tapi karena kebodohannya semua malah jadi berubah dan ia harus melakukan dari awal lagi. Raihan mulai memikirkan cara untuk bisa kembali mendekati Naya. Bagaimanapun caranya ia takkan membiarkan Rama mendapat kesempatan untuk memiliki Naya. Naya keluar dari ruangan Raihan dengan wajah kusut membuat Tania merasa heran, sebab saat masuk tadi wajah Naya terlihat biasa saja hanya sedikit gugup tapi sekarang sungguh berubah hingga 99 derajat membuat Tania berulang kali melihat ke pintu ruangan Raihan yang tertutup rapat. Naya kenapa ya? Membatin sendiri? Ingin bertanya langsung pada Naya sungguh tidak mungkin bisa-bisa ia dibilang mau tahu urusan orang saja. Akhirnya Tania memilih untuk menyimpan rasa ingin tahunya sendiri meski kepalanya tetap dihantui rasa ingin tahu perihal yang terjadi di dalam ruangan antara sang pemilik kantor dan Naya yang ia ketahui sebagai kekasih dari atasannya itu. Naya kembali ke meja kerjanya diiringi tatapan mata penuh rasa ingin tahu dari Sisil. Temannya yang duduk tak jauh dari wanita yang kini sedang berusaha menampilkan wajah seolah tak terjadi apa-apa terhadap dirinya. Wanita itu kini sibuk dengan pekerjaannya meski pikirannya tetap tak bisa fokus dengan tugasnya hari ini. Pak Raihan kenapa lagi? Sisil sudah berada di sebelah kiri Naya dan bertanya pelan. Yang ditanya hanya memberikan gelengan kepala sebagai jawaban untuk pertanyaan yang dilontarkan Sisil. Kerja sana, nanti diomelin sepanjang masa lagi sama Bu Ella, ujar Naya mengingatkan Sisil yang pernah kena omelan sepanjang hari oleh ketua divisi mereka saat Sisil terus saja mengoceh hal tak penting di saat jam kerja. Sisil memutar bola mata lalu kembali duduk di mejanya apalagi ketika matanya bertubrukan dengan mata wanita yang tadi namanya disebut oleh Naya. Teman dekat Naya itu diam tak berkutik menyadari tatapan tajam yang terarah padanya.
ia menunduk berpura-pura mengambil pulpen yang sengaja ia jatuhkan untuk menghindari wanita setengah muda yang berada di ujung. Di dalam ruangannya Raihan sudah kembali sibuk dengan Johan melakukan pekerjaan yang ia tinggal sebelumnya. Tangannya dengan gesit menandatangani setiap berkas yang diberikan oleh Johan. Pak. Raihan malas membuka mulut untuk menjawab panggilan Johan dengan tetap tangan yang terus bergerak cepat. Nanti malam ada undangan makan malam dari klien baru kita, Johan berkata mengingatkan jadwal yang memang baru ia terima dari Tania tadi pagi saat ia baru saja sampai di kantor bersama dengan Raihan. Raihan mengangkat wajahnya dan melihat Johan dengan kedua alis yang tertaut. Klien yang mana? Bertanya setelah menghentikan gerakan tangannya namun sebuah pulpen tetap bertengger di jarinya. PT Astaka Permata 3 minggu lalu Bapak baru saja tanda tangan kontrak, mengingatkan Raihan yang begitu mudahnya lupa pada kliennya sendiri. Yang asistennya wanita itu kan? Kalau urusan wanita langsung saja otaknya bekerja dengan cepat. Johan mengangguk kaku lalu kembali berkata, jam 7 malam di restoran. Johan menyebutkan nama restoran yang ada di hotel terkenal di Jakarta. Oke, ucap Raihan lalu melanjutkan kegiatannya yang terhenti. Naya sudah berada di lobi kantor bersama dengan para karyawan lain yang juga akan pulang setelah seharian bekerja. Aku antar kamu, Rama yang tak tahu muncul dari mana menawarkan diri untuk mengantar Naya yang sedang menengok ke sana-sini mencari Sisil yang ternyata sudah dijemput oleh kekasihnya. Emang nggak ngerepotin? Tanya Naya, sebenarnya ia ingin menolak namun tak enak juga karena terlihat sekali ketulusan yang terpancar di wajah Rama saat lelaki itu menawarkan diri untuk mengantar dirinya pulang. Sama sekali enggak, jawab Rama bersemangat apalagi mata Naya terus menatap matanya. Sungguh rasanya baru kali ini Naya berani beradu mata dengannya, karena biasanya tak pernah Naya seperti itu terhadapnya. Naya mengangguk tanda ia menerima tawaran Rama barusan. Melihat gerakan kepala yang diberikan oleh Naya Rama begitu semangatnya bahkan ia berjalan cepat untuk mengambil mobil yang ada di parkiran. Kamu tunggu di situ aja, ucap Rama seraya menunjuk ke depan kantor. Naya mengikuti perkataan Rama, wanita itu berdiri menanti Rama yang tengah mengambil mobilnya. Raihan yang baru keluar dari gedung menangkap sosok wanita yang tadi pagi telah membuat ia pusing memikirkannya. Lelaki itu melangkah tegap dengan kedua tangan yang ada di saku celana. Baru saja ia berdiri di belakang Naya namun wanita itu sudah terlebih dulu beranjak pergi memasuki mobil yang tiba-tiba datang. Mata Raihan terbuka begitu lebar saat menyadari siapa yang ada di kursi pengemudi saat ini. Ia menggumam tak jelas apalagi melihat Rama tersenyum begitu lebar saat membukakan pintu untuk Naya masuk ke dalam mobil yang ia bawa. Pak, Johan yang sudah membukakan pintu mobil memanggil atasannya yang malah berdiam diri dengan sorotan mata yang sangat tajam. Raihan menoleh mendengar suara Johan lalu bergegas masuk ke dalam mobil, namun bukan masuk ke kursi penumpang yang pintunya sudah dibuka oleh Johan, melainkan duduk di depan tepat di kursi pengemudi dengan tatapan lurus ke depan memperhatikan kemana mobil Rama bergerak. Tanpa berkata lagi Raihan gegas melajukan mobil dengan kencang bahkan tak peduli bahwa sekarang ia masih berada di halaman kantor. Johan hanya bisa menggelengkan kepala saat atasannya meninggalkan ia begitu saja tanpa mengatakan apapun lagi. Mobil Raihan terus mengikuti mobil yang dikendarai oleh Rama matanya memancarkan kekesalan yang mendalam. Begitu tidak terimanya ia melihat Rama tertawa bahagia karena bisa membawa Naya bersamanya. Raihan terus mengikuti dari belakang sampai di satu tempat yang sepi ia menginjak gas dengan dalam serta mendahului mobil Rama dan menghadangnya dengan sengaja hingga membuat Rama menginjak rem secara mendadak membuat kepala Naya membentur dashboard cukup kencang membuat wanita itu memegangi keningnya. Sakit enggak? Rama bertanya khawatir seraya menyingkirkan anak rambut yang ada di dahulu Naya untuk memastikan ada luka atau tidak di kening wanita yang tengah meringis itu dan benar saja ada memar yang kini menghiasi dahi Naya. Lumayan, sahut Naya seraya matanya melihat Raihan yang turun dari mobil lalu berjalan mendekat ke arah mobil yang ia naiki.
Ngapain sih ini orang? Rama terlihat sangat kesal saat melihat Raihan lah orang yang hampir membuat dirinya dan Naya celaka. Turun. Raihan meminta Naya untuk turun, ia sama sekali tak peduli dengan tatapan mata Rama yang seolah akan menguliti dirinya. Naya hanya melihat Raihan yang kini tengah berdiri di depan pintu mobilnya bahkan tangannya berusaha membuka pintu mobil yang terkunci. Karena tak mendapat respon apapun dari Naya akhirnya tangan Raihan menggedor kaca mobil dengan kencang membuat Naya turun atau saya hancurkan mobil ini. Gerakan bibir Raihan dapat dimengerti dengan jelas oleh Naya, Raihan begitu emosi karena Naya tak juga mau turun. Jangan turun Nay, Rama menyarankan untuk Naya tetap di dalam mobil seraya membuka pintu untuk menghadapi Raihan.